dalam rangka kegiatan pengabdian masyarakat dan disupport oleh Himpunan Perawat Critical Care, Wilayah Kalsel, dan Lembaga Psikologi dan Terapan Global Banjarmasin. Jadi, saya Fatima Tujara akan memandu jalannya webinar ini sebagai moderator. Sebelum kita memulai rangkaian acara, perkenankan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah berkenan meluangkan waktu dan berbagi ilmu dalam webinar ini. Terima kasih juga kepada seluruh peserta gabung. Kami berharap acara ini dapat memberikan manfaat dan wawasan baru bagi kita semua. Jadi, sebelum kita memasuki pemaparan materi, kita akan mengadakan sesi dokumentasi terlebih dahulu. Jadi kepada peserta yang bisa membuka kamera atau open cam, dipersilakan membuka kameranya. Oke, silakan buka kameranya. Oke, sudah semuanya. Kita tunggu beberapa menit dulu supaya semuanya open cam. Oke, ada beberapa nih yang belum open cam. Oke. Oke, sudah terlihat banyak yang open cam. Oke, siap-siap gaya posenya. Pada operator, tolong di SS. Oke, operator bisa sambil dihitung supaya yang berpose bisa tahu. Oke, baik. Saya akan ambil fotonya. Izin 1, 2, 3. Kemudian selanjutnya yang layar kedua. 1, 2, 3. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke MC. Acara kita hari ini akan dimulai dengan pemaparan materi dari ketiga narasumber kita yang akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Para peserta dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan melalui fitur chat di Zoom atau langsung bertanya pada sesi tanya jawab nanti. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke sesi utama kita, yaitu pemaparan materi oleh narasumber. Untuk sesi pertama ini, kita akan mendengarkan pemaparan dari Profesor Dr. Nursalam M. Nars, dosen Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Oke, berikut saya akan membacakan CV beliau. Oke. Jadi, beliau adalah dosen di Fakultas Keperawatan Universitas Airlangga. Jadi, riwayat pendidikan beliau yaitu D3 Ilmu Keperawatan di Akademi Keperawatan Sutomo Surabaya. Selanjutnya itu Graduate Certificate Medical Surgical Nursing dari Lambton College, Sarnia, Ontario, Kanada, BSc and Graduate Master of Nursing University of Wollongong, NSW, Australia. Graduate Honors Master of Nursing, University of Wollongong, NSW, Australia. S3 Program Studi Dokter Ilmu Kedokteran, Program Pasca Dokter Sarjana Universitas Airlangga. Terus kepakaran beliau fundamental medical surgical nursing leadership and management high ice tropical disease. Terus selain itu, beliau juga sekarang menjabat sebagai Ketua Program Doktor Keperawatan Universitas Airlangga sekaligus sebagai Ketua PPNI Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Oke, jadi beliau akan membahas mengenai faktor-faktor psikologis yang mempengaruhi performa perawat area critical care. Kepada Profesor Dr. Nursalam, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya jelas, sih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati
Prof. Nurul yang insya Allah nanti akan bergabung. Kemudian dari Ibu Yulia hari ini, mahasiswa doktoral Fakultas Psikologi yang mempunyai inisiatif pada hari ini. Perkenankan saya untuk menyampaikan materi tentang faktor-faktor psikologis ya, terutama pada perawat ICU. Jadi kalau tadi disinggung pengantar tentang kesejahteraan perawat di ICU, saya yakin juga ya ini faktor performa ya. Jadi kalau performa itu perawat di ruang ICU itu seperti apa kira-kira? Performa berarti tampilan ya, tampilannya seperti apa? Orang itu kalau semangat, menurut ilmu ilmu manajemen Bu Yuli itu tiga. Yang pertama karena faktor biasanya itu ada resources bisa, resource sarana prasarana. Jadi kalau orang itu punya tersedia sarana prasarananya, maka dia akan luar biasa semangatnya. Jadi kita akan misalnya Zoom ini disediakan Zoom-nya, WiFi-nya bagus itu ya, itu namanya performa. Perawat ICU juga begitu, disiapkan semua peralatan gitu. Yang kedua adalah apabila kita punya eh, sistem penghargaan. Nah, penghargaan seperti hari ini misalnya, kenapa Anda ingin ikut seminar hari ini? Seminar itu kan senang mikir nasib rakyat ya, seminar itu ya. Kenapa gitu? Karena saya ingin dapat sertifikat misalnya gitu. Pasti orang butuh penghargaan itu. Atau karena takut pada Bu Julia, kayak bisa juga ya. Nah, yang ketiga, kenapa saya pengen ini? Karena adalah bisa juga leadership ya. Jadi kepemimpinan yang mengajak dan lain sebagainya. Itulah kira-kira mungkin orang mau melakukan performa. Baik, ada 5 hal yang ingin saya katakan pada kesempatan ini mengenai pengantar, ruang lingkup, kuratan kritis, peran perawat, dan faktos. Saya ingin menyapa teman-teman semuanya dari Kalsel ya, Banjarmasin ya. Beberapa mungkin sudah kenal ya, saya lihat tadi ada beberapa teman ya mahasiswa saya, Oli Rahman dan seterusnya. Jadi kalau kita melihat di pengantar ini, kita tahu semuanya teman-teman yang merawat di ICU, intensive care unit atau pokoknya intensif itu bisa ICU, NICU, PICU ya, ICCU itu ya. Itu yang istimewa menurut saya. Istimewanya karena apa? Karena mempunyai tanggung jawab yang dituntut untuk menempuh ini. Pengetahuan, keterampilan, daya analisisnya ya. Dan juga bagaimana mengambil keputusan yang cepat. Dan juga berkolaborasi dengan tim kesehatan lain. Nah ini saya rasa poin-poin yang harus kita sadari kenapa itu. Sehingga di dalam ISU Nowadays, kalau saya kutip beberapa pernyataan di situ, di sini banyak yang kita lihat adalah begini. Jadi pelayanan di ICU itu bukan hanya masalah yang spesifik pada kondisi-kondisi tertentu, tapi kita melihat bagaimana kita harus mempelajari tentang sistem pernapasan, ya, kardiosirkulasi, ya, syarat pusat, ya, ginjal pada pasien dewasa. Dan juga biasanya ini adalah kasus-kasus yang saya rasa sering ya, yang harus kita pahami banyak faktor ini. Nah, ini beberapa poin menurut saya yang harus kita menjadi pemikiran kita, kenapa kita perlu melakukan ini. Sehingga banyak pengertian-pengertian ya, pasien-pasien di ICU itu istilahnya pasien-pasien yang kalau kita tolong itu ya akan meninggal gitu. Oleh karena itu, bagaimana stresnya seorang perawat ya, bagaimana tanggung jawabnya itu luar biasa. Nanti kita lihat di belakang. Jadi ICU itu sebenarnya kalau kita lihat adalah seperti ini. Jadi kalau kita melihat pasien punya risiko tinggi terjadinya kegawatan dengan sifat penyakit yang reversible dengan penerapan terapi-terapi yang tinggi. Jadi mulai terapi agresif, teknologi tinggi, monitoring invasif, non-invasif, penggunaan obat-obatan paten, dan lain sebagainya. Nah ini saya rasa menjadi poin-poin yang harus kita pikirkan. Bagaimana di ICU itu benar-benar pasien dalam keadaan kritis ya. Jadi orang kritis itu biasanya keluarganya cemas ya, selalu mendadak ya, kecemasan yang tinggi, gangguan-gangguan yang mudah sensitif dan seterusnya itu. Nanti kalau tinjauan psikologi saya rasa demikian juga dengan perawatnya ya. Jadi terjadinya burnout itu tinggi. Ya burnout syndrome itu juga tinggi ya. Jadi gitu. Nah, kira-kira apa? Nomor 2 adalah ruang lingkup pelayanan perawat intensif itu apa saja?
Jadi kita melihat yang saya garis bawahi di sini, nomor 4 misalnya memberikan bantuan psikologis pada pasien yang bergantung pada fungsi alat, mesin, dan orang lain. Jadi pasien-pasien ini orang yang tergantung. Oleh karena itu dukungan moral, dukungan psikologis ya, perawat di ICU itu menjadi apa ya, support yang luar biasa gitu ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesejahteraan perawat ICU, sebenarnya kalau kita bicara kesejahteraan itu di mana? Kesejahteraan itu katanya ya hidup kita ini kan ibadah ya. Jadi kalau kita itu katanya memberikan kebahagiaan adalah sebuah kebahagiaan. Nah gitu ya. Jadi kalau kita bisa memberikan suatu sugesti, memberikan ketenangan pada pasien, itu adalah suatu kebahagiaan. Menolong pasien yang menjelang ajal dan dia bisa diselamatkan, itu adalah suatu kebahagiaan. Sebenarnya kebahagiaan itu di situ. Bukan kebahagiaan tuh uangnya banyak, rumahnya banyak, mobilnya banyak ya. Itu semuanya titipan Allah ya. Tapi yang utama adalah bagaimana kita bisa memberikan kebahagiaan. Jadi ini yang saya rasa menjadi penting. Kalau saya ibaratkan seorang perawat ICU itu seperti ya kayak malaikat ya. Kalau pengen pasiennya mati gampang saja gitu ya. Dilepas saja gitu seperti itu. Nah ini menjadi istimewa. Oleh karena itu, ayo ini jalur Siratul Mustaqim. Ya istilahnya gitu. Jalur menuju ridha Allah ya. Kalau kita melakukan dengan baik, ikhlas ya, ikhtiarnya luar biasa, maka inilah yang kita utamakan. Maka nanti Bu Prof Nurul dan juga Bu Yulia yang akan menyampaikan bagaimana bantuan psikologis itu diperlukan bagi perawat. Makanya perawat sendiri di situ nes itu kan singkatannya nesu raiso. Jadi nggak boleh marahan gitu ya. Orang Jawa itu nggak boleh marah-marah ya, nggak boleh terlalu cerewet ya. Ini kadang biasanya terjadi begitu sehingga kita kurang mendukung psikologis. Banyak ya kalau kita lihat di dalam eh, pasien yang dirawat di ICU memerlukan pengelolaan fungsi sistem organ tubuh. Coba kita lihat pemantauan yang kontinu terus-menerus 24 jam. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana capeknya ya seorang perawat di apalagi waktu corona dulu ya. Masih ingat ya corona ya. Mungkin kalau di Kalsel bukan corona, kalau di Cina namanya corona karena ada corona ya. Kalau di Surabaya namanya Mas Rona gitu, Cak Rona gitu. Kalau di Kalsel nggak tahu namanya apa gitu. Oke, kita guyon aja. Jadi kita lihat bagaimana pemantauan yang kontinu terus-menerus ini menjadi suatu hal yang harus kita pikirkan. Intermedis yang segera, coba gitu. Jadinya semuanya serba cepat, kondisinya jelek, dan selalu mendapatkan hal yang harus kita pikirkan ini. Nah, oleh karena itu ketersediaan SDM ICU di Indonesia kalau kita data-datanya ada jumlah populasi Indonesia sekian, spesialis anestesinya sekian, jumlah intensivisnya 318, perawatnya 8 ribuan. Jadi sangat jauh dari memadai ya, masalah rasio kurang. Inilah timbulnya persoalan. Harusnya perawat ICU satu pasien dua perawat atau satu pasien satu perawat, tapi ini nggak dilakukan. Sebaran tidak baik ya, tercenter di Jawa ya. Setiap center pendidikan sudah menjadi red zone dan seterusnya. Nah inilah kira-kira beberapa poin juga menjadi kendala yang tadi saya katakan orang sejahtera itu karena tiga tadi, resources, ya, kemudian reward system, dan juga tadi leadership itu. Oleh karena itu diperlukan kerjasama multidisiplin. Nah ini kerjasama ini saya rasa faktor yang mempengaruhi kalau saya ditugaskan Bu Yuli. Apa sih faktor yang mempengaruhi itu? Kerjasama. Kalau kita dengan maaf ya profesi lain misalnya dokter ya analis ya. Maka kita diajarkan ya di psikologi itu mesti diajarkan bagaimana kita memperlakukan orang itu dengan baik. Kita menghargai itu dengan baik. Saya rasa itu menjadi poin bagi kita ya. Oleh karena itu saya ingin teman-teman semuanya, ayo kita hijrah ya. Yang biasanya itu nggak bisa ngomong, nggak bisa kerjasama, hanya mementingkan diri sendiri, ayo kita hijrah. Supaya apa? Karena ini nggak mungkin kita selesaikan sendiri. Jangan ada dendam ya. Jangan ada permusuhan. Nah, ini menjadi kata-kata penting. Kalau ke pas ke mana itu apa ke rumah sakit jangan bawa ember ya. Ember itu kisahnya membicarakan orang lain terus gitu misalnya gitu. Ya, ayo kita hijrah di situ yang saya. Ini yang kita lihat bagaimana multi intensivis pasien itu seperti ini kita lihat. Ya, banyak sekali dokter yang ada di sini, perawat-perawat yang ada di sini, dan semuanya itu perawat yang mengelola ada. Ya ini begitu pentingnya senternya
peran seorang perawat dari berbagai psikologis dan lain sebagainya juga masuk di sini. Ya, kita lihat bagaimana mulai ini. Sehingga di dalam praktek pelayanan intensifnya adalah saya yakin kondisi-kondisi pasien pasti tidak stabil. Perlu perawat, perlu dokter, dan perlu profesi lain. Ya. Dan juga beberapa poin yang harus kita lakukan adalah penting itu tadi. Nah, kalau kita lihat ke peran kritis itu apa sih? Kita ada pernyataan menarik. Jadi merawat pasien yang tidak stabil, kronis, pos pembedahan atau non pembedahan yang punya resiko ya ancaman kehidupan. Kita lihat membayangkan gambar ini, dia akan bisa sadar tapi nggak bisa bicara, ya, karena dengan adanya alat-alat ventilator dan lain sebagainya. Coba kita bayangkan seperti itu. Bagaimana tugasnya kita? Kita salah meletakkan, kita salah mengambil sesuatu, maka akan menjadi dampak. Makanya perawat ICU tidak boleh kena penyakit kulit. Pertama adalah kudis, kurang disiplin. Nah, kalau nggak disiplin, ya jelas kena. Penting lagi adalah kutil, kurang teliti. Nah, ini nggak teliti itu dikit aja alat itu pasti ini. Nah, yang terakhir adalah kurang rapi. Jadi gak rapi nontonnya ininya seterusnya. Ayo kita benahi itu, ya. Nah, oleh karena itu praktek pasien kritis melihat pasien yang berpotensi mengalami dekompensasi fisiologis sehingga perlu pemantauan ketat terus-menerus. Coba kita membayangkan bagaimana perawat tadi memantau, ya. Kemudian juga pemantauan tunjangan hidup dan juga banyak sekali dasar pengetahuan, keterampilan, komitmen waktu yang luar biasa. Makanya nggak bisa dalam kita dinas 8 jam itu full lah istilahnya. Makanya kalau insentifnya perawat ICU lebih banyak dibandingkan perawat lain itu jangan ngiri, ya. Kadang hidup ini kita terlalu ngiri, ya. Padahal semuanya sudah diatur itu, ya. Kita lihat klasifikasi atau stratifikasi pelayanan ICU. Coba kita lihat. Kita bayangkan dengan alat-alat yang seperti ini, obat-obatan yang luar biasa. Coba kalau tadi kita ceroboh, ya, istilah saya kena penyakit kulit gitu, ya. Nggak disiplin berikan obat tepat waktu, pasien meninggal. Karena dia sangat tergantung, ya, kita nggak bisa membaca ini kondisinya seperti apa, akan meninggal. Nah, ini poin-poin yang saya rasa bagaimana nanti perawat ICU itu bagaimana menguatkan teman-teman ini. Nah, sehingga di dalam pelayanan sendiri juga banyak pelayanan yang primer, ya, kita kira standar minimum, ya. Misalnya resusitasi segera, ya, tunjangan respirasi dan seterusnya. Ini yang istilah kita primer, ya. Sehingga di dalam primer itu ada beberapa, nanti dibaca aja, ya, beberapa poin yang ini yang harus ada, ya. Misalnya kalau kita standarnya seperti ini. Mana tadi saya katakan kita akan sejahtera kalau ini dipenuhi. Cukup sebagian besar terlatih 20%, mampu dengan cepat melayani pemeriksaan dan seterusnya. Sekunder apa? Memberikan standar ICU umum yang tinggi yang mendukung peran rumah sakit yang lain telah digariskan. Ya, ini banyak kalau kita lihat di kekhususan ini ruang sekunder itu lebih kompleks lagi gitu, ya. Nah, bagaimana dengan, ya, seorang KICU, ya, konsultan intensive care. Jadi ada konsultannya, ya, khusus perawat ICU ini nanti. Dokter juga begitu. Jadi kalau kita lihat tenaga perawat dengan perbandingan pasien perawat 1:1 teman-teman semuanya. Dengan ventilator dan lempresnya adalah 2:1. Jadi kita bayangkan kalau ada 5 pasien yang jaga cuma 2 itu nggak bisa. Harusnya 5-5 minimal. Tapi kalau begitu kondisi yang nomor 5 ini bisa 21 bisa 10 gitu loh. Ya, dengan 5 pasien. Khususnya harus dimiliki lebih dari 50% perawat bersertifikat terlatih perawat terapi, ya. Kita sering melaksanakan pelatihan-pelatihan di ICU, ya, dengan hiperci, ya. Saya sering jadi penjara. Nanti Anda harus bagaimana menekankan ini. Mampu melaksanakan laboratorium. Coba kita lihat sinar X, kemudian diagnostik, fisioterapi dan seterusnya. 24 jam. Kalau kita jaga biasanya 8 jam sama 10 jam. Ini tersier. Rujukan tertinggi kalau kita lihat di rumah sakit besar, misalnya di teman-teman di Kalsel, apa rumah sakit yang besar, saya rasa ini menjadi hal penting untuk kita sampaikan. Nah, saya sengaja memberikan contoh-contoh pelayanan ini supaya kita bisa membayangkan bagaimana faktor-faktor psikologis apa yang menunjang atau performa seorang perawat ICU itu. Di samping dia punya harus kompetensi, dia harus punya fisik yang kuat, ya. Ya, ini banyak sekali faktor-faktor yang harus kita lakukan. Tidak boleh stres, apalagi punya
masalah di rumah, terus dibawa kerja, ini menjadi persoalan-persoalan yang tersendiri. Nah, oke ya. Khususnya harus memiliki ruang khusus tersendiri dalam rumah sakit itu. Jadi banyak poin-poin yang harus kita lakukan ya. Jadi kita lihat tadi perawat pasien 1 banding 1 ya. Lebih dari jumlah perawat bersertifikat terlatih. Kalau di tadi 25%, kalau tersier harus terlatih ya. Ya, sama 24 jam juga seperti ini ya. Jadi minimal kelaman kerja 3 tahun dan seterusnya. Ya, ini beberapa poin sehingga nanti levelnya bisa rumah sakit tipe C, tipe B, tipe A dan seterusnya. Ya, ini level 1, level 2. Saya rasa ini dari indikator-indikator yang bisa. Nah, sekarang kita masuk nomor 4, peran perawat. What do critical care nurse do? Jadi kata-kata ini saya kutip. Perawat pada peran kritis merawat berbagai pasien termasuk medical bedah, neonatal, pediatrik, neurologi. Jadi kita harus belajar banyak teman-teman semuanya. Ini yang mendapat dampak luar biasa ya. Jadi kita belajar pasien anak, neurologi, pasien jantung, transplantasi dan nomor 2 ini penting. Pasien sakit kritis sering membutuhkan pemantauan hemodinamik dan bantuan mekanis untuk kegagalan organ. Coba teman-teman kita bayangkan ya di sini. Nah, yang ketiga, perawat harus menguasai teknik resusitasi jantung. Jadi BTCLS, ACLS, semua yang itu terkait dengan itu harus diikuti. Harus bisa melakukan itu. Dan penggunaan peralatan penyelamat hidup seperti kardiovaskular. Harus tahu penggunaan alat-alat ini. Ini contohnya ya. Jadi bagaimana performa itu nanti bisa ditunjang, maka kita harus memahami betul. Maka di dalam peran perawat ini yang lebih ditekan adalah aspek caring. Jadi caring itu karena kita gini katanya Einstein itu mengatakan gini, the world is dangerous place to live not because of the people who are evil katanya. Bukan orangnya jahat. Jadi dunia ini tempat untuk bahaya untuk tempat tinggal, bukan orang jahat. Because of the people who do not do anything. Nggak mau peduli. Nah, coba kita lihat. Oleh karena itu, dalam memberikan asuhan yang holistik ya, biopsikososio spiritual, cultural, maka aspek-aspek care ini harus menjadi penting. Care, cure dan lain sebagainya ini. Ya, asuhan, penyembuhan, perlindungan, pengajaran, ngajari keluarganya, koordinasi, membela kepentingan klien, advokasi, misalnya maaf ya, ada profesi lain memberikan ya tindakan yang tidak sesuai standar. Obat-obat yang terlalu berlebih bukan membahayakan pasien tapi juga membahayakan kantong misalnya. Obat itu sebenarnya sudah ada tapi ditambah-tambah. Ini advokasi. Kita bayangkan ini bagaimana performa perawat. Nih. Nah, ini beberapa tugas juga nanti teman-teman saya yakin akan dibagi seperti ini. Tugas perawat pelatihan tingkat dasar ya. Ini sudah ada yang di situ. Nanti juga tugas perawat yang tugas rutinnya apa? Salah satunya di sini. Coba Anda bayangkan merubah posisi tiap 2 jam, membersihkan mulut, sikat gigi, fisioterapi, bronkial diet, latihan napas ya, hasil pengamatan, komunikasi dengan dokter teman sejawat ya, mencatat komunikasi masalah yang timbul berkaitan dengan pelaksanaan perawatan klien. Kita bisa membayangkan kompleksitas bukan hanya keterampilan, kita harus menjaga omongan, kita harus banyak hal yang harus dilakukan. Ini tugasnya. Nah, oleh karena itu karakteristiknya performanya supaya luar biasa adalah ini. Ya, jadi kita lihat menghormati sama sejawat ya, mengintegrasikan kemampuan ilmiah dan keterampilan khusus, berespons secara terus-menerus dengan perubahan lingkungan ya, menerapkan keterampilan komunikasi secara efektif, menyesuaikan kemampuan keterampilan klinis ya. Inilah yang serasa poin-poin yang harus dimiliki oleh teman-teman semuanya untuk menunjang performa tadi. Ya, termasuk di dalam konsep holistik nanti juga harus menjadi tujuan utama ya kita sebagai perawat ini harus banyak di situ. Jadi kalau kita bicara holistik ya aspek biologisnya pada pasien-pasien di ICU apa? Ya salah satunya di situ adalah berdasarkan kebutuhan Maslow, misalnya oksigen, sirkulasi. Aspek psikologisnya apa? Rasa aman ya. Ini yang saya yakin teman-teman harus memulai itu. Cinta, mencintai, harga diri, aktualisasi diri. Jangan merendahkan ya itu tolong pesan-pesan teman-teman semuanya. Sosialnya juga itu. Biasanya orang tua ada yang pasien itu ada yang kaya, ada yang miskin ya. Jadi kadang kita harus memperjuangkan BPJS-nya ya. Ya seperti itu. Spiritual juga gitu.
kondisinya pasien kritis tapi sebenarnya dia masih sadar. Ayo bagaimana kita memfasilitasi penentuan-penentuan kebutuhan spiritualnya, sholatnya, ya, baca Al-Quran, zikirnya, ya seperti itu ya, yang harus kita bangun semuanya. Oleh karena itu di dalam proses keperawatan kritis saya yakin itu adalah hal yang spesifik. Ya, beberapa tahapan tambahan termasuk kita lihat sejak obat dan alat dan sarana diagnostik terapi adalah mutlak. Banyak alat-alat, banyak sarana prasarana dan kita harus belajar. Salah ngambil saja itu bisa kena. Oleh karena itu algoritma triase untuk perawat ICU di era waktu COVID kemarin ada beberapa poin penting. Zona-zona yang saya rasa penting sehingga banyak sekali pasien nggak bisa masuk ke ICU padahal butuh oksigen meninggal ya. Coba gitu. Nih, prinsip pemutahiran COVID waktu saat itu adalah ini. Tapi kita tidak bisa melakukan di ICU karena memang kondisinya tidak memungkinkan, sudah penuh gitu ya. Nah, sekarang yang kelima, ini yang terakhir yang harus saya sampaikan. Apa sih sebenarnya faktor yang berhubungan ke stres pada perawat yang bekerja di critical care? Ini poin-poin ini menjadi penting untuk menunjang bagaimana performa perawat nanti. Faktor-faktor ini menjadi harus kita apa ya manage gini. Yang pertama adalah interpersonal relationship. Apa sih interpersonal relationship itu? Jadi bagaimana jangan sampai ada hubungan dengan teman sejawat ya. Ya, itu terjadi konflik ya. Dan biasanya interpersonal relationship ini penting apalagi kalau kita punya masalah, biasanya sering terjadi persoalan-persoalan. Masalah rumah tangga belum tuntas, terus yang belum nikah misalnya pacarnya diambil orang gitu atau ya bohong, misalnya gitu ya. Jadi ini nilai-nilai ini yang harus kita ambil. Yang kedua ini penting, kayak kerja yang overload. Explain by the number of patients taken care of by nurse perceive does the nurse comfortable. Jadi ini yang tadi saya katakan jumlah ini penting. Keterampilan juga penting gitu ya. Ada banyak jumlahnya tapi yang expert hanya 3 orang ya bersama aja. Maka tolong teman-teman semuanya selain internationalism ada work overload and its demand. Yang ketiga adalah ICU environment. Kita bisa membayangkan ya teman-teman faktor yang environment di perawat ICU itu inadequate safety due to slippery flow in some units. Misalnya licin ya. Kemudian yang tidak menggunakan alat-alat yang ya yang semestinya oksigen ya, use exposure to death and dying patient, human suffering ya, penderitaan, sakit dan lain sebagainya. Saya rasa itu harus menjadi pertimbangan faktor apa. Personal karakteristik misalnya gini, gender, ya, marital status dan seterusnya ini penting. Jadi ada anak-anak yang baru SD yang sudah kena kanker dirawat di ICU gitu ya. Ada seorang ibu-ibu yang sudah tua yang dirawat di ICU juga. Ada seorang pemuda. Jadi personal karakteristik itu menjadi penting termasuk kepribadian masing-masing. Ini di sini sebenarnya ajang untuk mengajarkan bagaimana dia bisa survive, bagaimana bisa adaptasi. Manajemen isu ya, jadi hospital shortage ya, jadi isu-isu tentang keterbatasan ya tenaga perawat ya. Poor ICU organization, pengelolaan di ICU tidak baik ya. Kemudian adalah motivasinya yang kurang itu juga menjadi penting. Tolong dipikirkan. Yang berikut adalah positive and negative adaptation. Jadi kita biasanya konstruktif, destruktif, respon to stressor. Jadi kita lihat bagaimana positif negatif ini menjadi juga penting di dalam faktor-faktor itu. Ini contoh ya. Sign of stress on the isonosis. Ya, jadi misalnya stresnya signnya salah satunya ini ada back pain, nyeri, ya punggung, ya, sering. Ini 84% teman-teman yang paling tinggi. Nomor dua adalah pusing. Headache when you are at workplace. Ya, ada pusing karena jenuh sudah tiap hari berasi itu dan seterusnya. Nah, ini yang paling tinggi lagi adalah weight gain atau loss ya, weight loss. Berat badannya turun. Ya, makanya perhatian ini ASI itu kadang nggak bisa makan, anda sakit nama lagi itu ya. Nah, ini juga kita lihat chest pain itu sekitar 949 dan seterusnya ya. Ini banyak poin-poin yang saya rasa harus kita pikirkan ya untuk nanti menjadi perhatian ICU. Efek of stress in the nursing performance. Jadi efek dari stres terhadap tampilan. Apa faktornya? Ini yang kita identifikasi. Ternyata work for the past 6 months itu biasanya disturbance with machine.
Itu kita lihat 51,78%, teman. Ya, kemudian kondisi suhu tubuh yang tinggi, suhu yang tinggi, dingin sekali, itu mempengaruhi performa. Ya, kemudian workload demand misalnya overwhelming caring for critically ill illness. Ya, ini kadang terlalu banyak. Stress caring for dying patient. Jadi stres pada pasien-pasien yang kondisi akan meninggal. Ya, coba kita lihat. Ini beberapa poin bagaimana poin tentang performa itu sendiri kita lihat dari banyak aspek. Nah, ini contoh-contoh kenapa job stressor itu menjadi penting. Jadi duty related to stressor. Jadi banyak kalau kita lihat duty-nya, ternyata stresornya juga tinggi ya. Role related stressor. Jadi dilihat bagaimana ini 0, sekian ini. Semuanya kalau kita lihat adalah signifikan ya. Jadi itu poin-poin yang mungkin penting. Dan yang penting lagi saya bagikan adalah mari kita 3M saling memberi, saling ya memberi dan berbagi, saling menguatkan dan saling mendoakan. Mudah-mudahan faktor-faktor yang menambah performa, nah, kalau saya boleh menyimpulkan, baik itu aspek-aspek psikologis, aspek-aspek biologis, aspek-aspek fisik, faktor-faktor tadi, termasuk beberapa persoalan karakteristik individu perawat sendiri, itu menjadi upaya kita untuk menyelesaikan persoalan-persoalan. Oke, saya kembalikan ke MC. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan. Kita mungkin buka tanya jawab lebih enak gitu ya. Lebih silakan. Silakan, Bu. Terima kasih banyak kepada Profesor Dr. Nur Salam atas materi yang sangat informatif dan bermanfaat. Semoga kita semua mendapatkan wawasan baru dari pemaparan tersebut. Selanjutnya, kita akan melanjutkan ke pemateri kedua, yaitu Profesor Dr. Nurul Hartini, SPC MKes. Beliau adalah beliau adalah tampilan CV beliau. Oke. Beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pendidikan beliau yaitu S1 Psikologi, S1 Psikologi di Universitas Airlangga, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga, dan S3 Psikologi Klinis di Universitas Pajajaran. Kepakaran beliau adalah kesehatan mental, konseling dan psikologi keluarga, dan kesejahteraan psikologis. Oke. Baik, kepada Profesor Dr. Nurul Hartini, waktu dan layar kami persilahkan. Oke, maaf sebelumnya karena ada pemateri yang belum datang, jadi kita akan langsung membuka sesi tanya jawab saja. Oke, karena pematerinya belum hadir. Jadi kepada para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual untuk bertanya langsung. Boleh dituliskan di kolom chat atau bisa langsung mengangkat tangannya. Silakan, ada mungkin yang ditanyakan teman-teman. Silakan.
Kalau kada bisa langsung menyampaikan, bisa juga ditulis di kolom chatnya yang ingin bertanya. Sudah angkat tangan kepada Ibu Erni Hermiani, dipersilakan untuk menyampaikan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Silakan Bu. Ya. Persilakan Ibu. Saya ini Pak dari Rumah Sakit Haji Namawi Barat Kalimantan Selatan. Ya, kebetulan kami ditempatkan di ruang PICU Bapak. Ya, dari slide yang Bapak tampilkan tadi ada terbahas ICU, PICU, sama NICU ya Pak ya. Yang kami ingin tanyakan mungkin agak melenceng dari sedikit judul ya. Yang kami Nggak tanyakan di apa-apa, sini nggak adalah apa-apa Bu Erni. iya Bapak. Berhubung Bapak juga Ketua Kolegium Keperawatan Indonesia ya Pak ya. Untuk PICU ini apakah memang sekarang itu masuk di himpunannya intensive care atau masuknya di himpunan anak Bapak? Enggi mohon penjelasan dan Ya, pengarahannya dari Bapak Enggi. Sebab kami kemarin sebelumnya yang pernah ada mengadakan pelatihan di RSJM itu dari PICU-nya sendiri masuknya di Ikatan Perawat Anak Indonesia kayak gitu. Nah, kami untuk di Kalimantan Selatan ini saya masih belum begitu belum begitu tahu yang persisnya gimana Pak. Apakah masuk di IPANI ataukah masuk di himpunan Hiperci ini? baik. Tapi kami untuk selama ini sudah dimasukkan di Hiperci Bapak, makanya bisa bergabung di hari ini. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini, jadi kalau dari segi sebenarnya di keperawatan kritis ini kan bisa dari segi berbagai aspek ya Bu ya. Jadi kan sudah ada ICU, ICCU, ada NICU, ada PICU dan seterusnya begitu ya. Itu dilihat dari segi peran praktis ya. Peran praktisnya di lapangan itu memang itu adalah di Perji. Tapi kalau kita bicara kolegium, kolegium itu kan suatu kelompok cabang keilmuannya yang menjabarkan cabang-cabang keilmuan itu. Maka intensive care itu sebagai bahan salah satu standar profesi keterampilan yang dimiliki oleh seorang perawat di anak ya, di pediatrik begitu. Tapi secara praktisnya, kalau kita kan memang Ya. belum sinkron ya antara ikatan himpunan dengan kolegium ini kan belum sinkron. Kalau di kedokteran kan sudah clear gitu ya, Bu. Oleh karena itu kita mendorong sekarang ini teman-teman ikatan himpunan yang ada ya, itu kita berusaha bagaimana untuk terus-menerus ya. Jadi terus-menerus mengupayakan supaya eh, apa hal-hal yang terkait tentang intensif ya termasuk tentang keilmuan ini menjadi clear. Ada beberapa keilmuan-keilmuan yang mungkin masih kita sesuaikan ya. Jadi ada beberapa yang juga masih ini. Nah, ini saya rasa menjadi penting bagi kita untuk jadi contoh misalnya kalau secara keilmuan anak gitu Bu. Tapi secara praktis di lapangan adalah itu ya. Ya, jadi ini yang harus kita lihat ya. Jadi jawaban saya intinya gitu ya. Jadi kalau keilmuan sebenarnya harusnya kalau di kedokteran itu jelas seorang apa misalnya, tapi juga ada juga yang mendalami kekhususannya intensivis nah, gitu ya. Jadi seorang intensivis KIC nah, konsultan intensivis gitu ya. Itu itu kan bisa saja eh, di ICU misalnya seorang dokter anestesi juga kayak gitu. Seorang dokter anak juga ada intensivisnya gitu. Tapi secara keilmuan ibu sebenarnya anaknya anak gitu. Oke, itu ya Bu Erni ya. Oke. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kita nanti bisa berkembang lah keilmuan itu. Kita masih sekarang masih Amin. antara praktisi dengan ini masih banyak. Jadi ikatan himpunan ada 25. Sedangkan kolegium sendiri kita membagi aja masih 9 Bu. 9 sampai 11 lah kira-kira. Ada anak, ada maternitas, medical bedah, jiwa, komunitas, keluarga.
ada keluarga, ada komunitas keluarga, terus gerontik, ada onkologi sekarang ini. Nanti akan ada lagi kardiovaskuler, kemudian ada lagi di kita akan ada mungkin critical care ya, yang sudah mulai masuk ini ke perawatan anestesi. Jadi teman-teman nanti yang di 4 anestesi terserah itu mau penata apa enggak, harusnya memang seorang spesialis, bukan lagi apa ya, dasar gitu ya. Nah, intensif ini juga harusnya spesialis gitu loh. Makanya kita angkat nantinya spesialis perawatan, bukan medical bedah lagi, yang kritis gitu. Nah, ini mungkin gitu ya. Di UNER itu sudah membuka spesialis, tapi ada sub peminatan 4 tuh. Critical care, kemudian ada kamar operasi, ada anestesi, ada gawat darurat. Jadi kalau lulusan Dana misalnya, saya di critical care, berarti KMB yang khusus itu. Karena kalau kita bicara KMB banyak, ada sekian belas itu yang ada gitu. Gitu ya Bu Erni ya. Oke, terima kasih. Iya, Saya Pak. kembalikan ke MC. Terima kasih. Ada lagi monggo teman-teman, ayo semangat. Baik. Ada lagi. Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Ibu Erni Hernianti dan jawaban Nur Salam yang sangat informatif tadi. Tapi ini ada juga dari peserta yang bertanya di kolom komentar. Saya izin membacakan pertanyaannya. Dari ada 3 orang yang bertanya ini, saya akan membacakan yang pertama dari Bu Revi nanti Ulfa, yaitu pertanyaannya, saya dari perawat ICU Siva Medica mau menanyakan bagaimana manajemen stres pada perawat ICU serta apakah ada penelitian terbaru kondisi psikologi perawat ICU dan bagaimana hasilnya. Terus ke yang pertanyaan kedua, ada dari Eben M, yaitu pertanyaannya, seberapa penting dukungan dari institusi seperti pelatihan, konseling, dan program kesejahteraan dalam membantu perawat ICU mengatasi stres dan burnout. Mohon Prof. Perkenan kiranya memberikan contoh program yang berhasil. Terakhir ada pertanyaan dari Muhammad M. Alfianor, Eskel, Enners. Menurut ilmu psikologi, berapa lama maksimal seorang perawat bisa bekerja di regu intensif mengingat stresor ruang ICU sangat banyak? Demikian pertanyaannya. Baik, baik. Yang pertama, penelitian tentang manajemen stres perawat ICU, saya yakin banyak ya, sudah banyak sekali penelitian yang membuktikan apa kira-kira manajemen stres yang utama. Ya, saya rasa ya kita kan tadi penyebabnya banyak, resources itu termasuk misalnya perawatnya kurang, ya harus ditambah gitu ya. Nggak bisa kita dengan ini. Yang kedua, kalaupun nggak ditambah, insentifnya harus ditambah dong gitu. Contoh-contohnya gitu. Jadi solusi-solusi yang ringan-ringan itu harus disesuaikan. Sarana prasarananya kurang dilengkapi gitu. Itu yang 3 besar tadi ya. Nah, yang penting lagi adalah membangun suatu culture budaya di dalam diri kita. The power of caring itu harus dibangun. Apa yang kita lakukan? Kita pertama menolong, Allah memberikan kita yang tidak diberikan orang lain, menolong orang yang dalam sakaratul maut gitu ya. Itu coba kita bayangkan itu. Itu nilai ibadahnya luar biasa. Itu harus kita menjadi mensyukuri. Jadi harusnya kita banyak-banyak bersyukur. Saya sebagai seorang perawat ICU, maka saya harus memberikan yang terbaik untuk merawat pasien ini. Karena kita diberikan kesempatan itu. Nah, ini salah satu contoh ya. Dan yang kedua, kita harus melatih, membangun bagaimana seorang perawat ICU yang begitu sibuk begitu ini, ya kita harus menjalankan ini adalah sebagai suatu ibadah kita gitu ya. Kita harus ikhlas gitu. Nah, ini yang harus kita lakukan. Supaya nanti menjadi enjoy stresnya gitu. Nah, yang ketiga, harus diimbangi dengan segala aktivitas maupun hal yang lain. Aktivitas-aktivitas yang lain ya olahraganya harus dijaga, makanan harus dijaga, kondisi psikologis kita di rumah juga harus dijaga. Ya, ini kalau enggak, Anda akan menjadi mudah stres gitu. Nggak, bahkan solusinya nggak akan ada. Nah, oleh karena itu, saya sering mengatakan kita harus bagaimana mereformasi diri kita, ya, untuk lebih menerima, untuk lebih istiqomah, untuk lebih baik lagi, ya, untuk lebih ikhlas lagi, gitu ya. Yang kurang itu harus kita bangun itu. Itu pertanyaan pertama ya, Bu ya. Pertanyaan dari Pak Eben itu seberapa penting dukungan dari institusi seperti pelatihan, konseling dan lain-lain
membantu perawat ICU mengatasi stres burnout. BOS ya, BOS itu burnout syndrome ya. Itu kan kelelahan emosional. Salah satunya di situ. Dipengaruhi oleh dua faktor. Kalau kita bicara teorinya Maslah ya, yang saya tulis di buku, BOS itu dipengaruhi masalah itu seorang perawat. Terjadi banyak perawat di ICU terjadi BOS, burnout syndrome, itu karena faktor internal eksternal. Yang tadi sudah saya ceritakan, sudah saya jawab. Internalnya salah adalah sikap kita, motivasi kita, karakter kita, pribadi kita. Kalau pribadi kita popper ya, jadilah baperan ya, koperan ya, bawa perasaan, korban perasaan, sedikit-sedikit mengeluh, sedikit-sedikit komplain, maka itu akan menjadi mudah menjadi burnout itu menjadi penting dampaknya. Eksternal faktor tadi sudah saya katakan, dukungan institusi, dukungan teman, sistem penghargaan, dan hal yang lain harus kita penuhi di situ. Nah ini ya saya rasa itu menjadi penting termasuk dukungan keluarga, suami ya, dukungan anak-anak kita ya, juga dukungan dari istri ya, kalau nanti dari seorang ayah gitu. Nah kemudian ini nanti yang dari Mas Alfianur ini yang anak saya Mas ya. Menurut ilmu psikologi berapa lama maksudnya seorang perawat bisa bekerja di ruang intensif mengingat stresor yang ruang ICU yang sangat banyak. Jadi kalau nanti dijawab oleh Bu Yulia atau Prof Nurul, kalau kita bisa adaptasi itu ya tergantung masing-masing karakter ya. Karena kalau kita berbicara misalnya di Peratan ada namanya kita belajar namanya strategi coping Bu Yulia. Strategi coping itu ya Mas Aliar ya. Kita lihat ada Alfian ya. Itu kan coping strategi itu ditentukan oleh faktor-faktor ada primary ya, primary sama secondary yang membentuk suatu coping gitu ya. Nah, di Dowling coping itu sendiri bagaimana untuk mengatasi stres misalnya. Stresor yang luar biasa itu dipengaruhi juga oleh faktor-faktor yang tadi sama teorinya masalah tadi, faktor internal dan eksternal itu. Bagaimana kita mengantisipasi faktor internal, bagaimana kita mengantisipasi faktor eksternal, ini yang harus kita lihat. Karena sesuatu itu bukan karena masalahnya itu sebabnya hanya satu, tapi pasti kompleks, pasti banyak sekali. Persoalan-persoalan yang dihadapi itu pasti saling ada hubungannya. Maka sebenarnya kalau saya ya sebagai seorang perawat ICU misalnya gitu, ya kita kembali aja ke kita. Kita serahkan pada kodrat kita, kita sebagai manusia, makanya saya katakan kita akan nggak stres kalau kita punya 3 H. H pertama kita harus honest, jujur, ya, jangan ada kebohongan. Ini penting ini semuanya ya, karena sekarang ini orang hanya berpikir pragmatis. H yang kedua adalah humble, tidak sombong, ya, menghargai orang lain, tidak merasa bisa. Yakinlah seperti tukang parkir. Jadi tukang parkir itu bangga, pagi itu datang mobilnya banyak, nggak bangga. Setelah sore mobil nggak ada, nggak nangis. Kenapa? Karena semuanya hanya titipan. Itu humble itu, nggak rendah hati. Jabatan kita, rumah kita, semuanya akan diambil, bukan milik kita. Nah, hal yang terakhir adalah ini penting, helpful. Helpful itu adalah kesediaan untuk memberi dan membantu. Nursing is helping profession. Jadi saya katakan nursing is helping profession adalah profesi memberi dan membantu. Sudah selayaknya kita untuk memberi. Jadi memberi itu memberikan suatu kebahagiaan daripada kita menerima. Nah itu mungkin dari saya, closing saya Bu, MC. Halo, sudah. Mudah-mudahan bisa memberikan Ya, wawasan, semangat teman-teman semuanya ya. Bu Julia nanti juga lebih bisa memberikan masukan aspek psikologisnya. Makanya perawat ini dibanding psikologi, SKS-nya lebih banyak Bu daripada profesi lain. SKS-nya perawat itu adalah sentuhan kasih sayangnya. Ya. Pada pasien itu lebih besar gitu ya. Karena kita merawat 24 jam itu. Oke, baik. oke. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak kepada Ops yang sudah menyampaikan jawaban dengan sangat informatif. Selanjutnya kita akan melanjutkan ke pemateri kedua yaitu Profesor Dr. Nurul Hartini, SPSI MKes. Yaitu beliau adalah dosen Fakultas Psikologi Universitas Airlangga. Pendidikan beliau yaitu S1 Psikologi di Universitas Airlangga, S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat di Universitas Airlangga, dan S3 Psikologi Klinis di Universitas Pajajaran. Kepakaran beliau adalah kesehatan mental, konseling dan psikologi keluarga, dan kesejahteraan psikologis.
Beliau akan membahas lebih lanjut mengenai strategi meningkatkan kesejahteraan psikologis pada perawat area critical care. Kepada Profesor Dr. Nurul Hartini, waktu dan layar kami persilahkan. Sebentar saya. Ya, baik, matur nuwun untuk Mbak MC. Mbak siapa mas namanya? Mbak Rara. Mbak Rara. Ya, Iya. terima kasih Mbak Rara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik, matur nuwun sebelumnya salam hormat, salam sehat untuk semuanya para perawat yang luar biasa yang sudah ada di ruang Zoom ini. Yang saya hormati Prof. Nur Salam, ini rekan saya dari Universitas Airlangga, beliau guru besar di Fakultas Keperawatan gitu ya. Kebetulan kami berdua ini promotor dan co-promotornya Mbak Yulia yang sesudah saya nanti akan lebih banyak berinteraksi dengan panjenengan semuanya begitu ya. Luar biasa, ini bagian dari disertasinya dari Mbak Yulia. Saya melanjutkan begitu ya apa yang sudah dibahas oleh Prof. Nur Salam. Tadi Prof. Nur Salam sudah banyak membahas terkait dengan intensive care dari tugas mungkin ada yang bertugas di intensive care, ada yang bertugas tidak di intensive care gitu ya dari panjenengan semuanya. Monggo nanti kalau ada yang mau langsung ditanyakan, mau langsung dibahas silahkan saja nanti bisa raise hand gitu ya, bisa angkat tangan gitu. Nah, saya yakin dan kita berharap karena materinya itu gimana sih cara kita meningkatkan kesejahteraan psikologis kita, sementara kita ditugaskan di bagian yang tadi Prof. Nur Salam bilang mendampingi mereka yang sudah berada di paliatif gitu ya. Mereka yang berpasrah gitu ya, kalau boleh dikatakan kondisi pasien yang ada di intensive care ini, baik pasiennya sendiri, mungkin dari pihak keluarga ini sampai pada tahap pasrah begitu ya, pasrah sepenuhnya begitu. Hanya takdir terbaik Allah yang akan memberikan jawab gitu ya atas perkembangan dari kesehatan si pasien gitu ya. Nah, itu kan luar biasa dinamika psikologisnya begitu ya. Artinya kalau kemudian tadi Prof. Nur Salam bilang kita sebagai orang yang merawat gitu ya, kita punya emosi yang terbawa begitu ya. Kita sendiri punya pengelolaan emosi yang mungkin kurang tepat begitu ya. Mungkin kita akan terpengaruh begitu ya, karena apapun interaksi itu adalah interaksi diadik, interaksi yang akan tertransfer, interaksi yang akan mentransfer dan saling mentransfer gitu ya. Kita marah, kita ketemu orang, pasti orang akan merasakan, oh itu lagi nesu gitu ya. Kemudian kita sedih, orang juga akan tahu ini lagi sedih gitu ya. Kita bawa emosi atau istilahnya simpati gitu ya, itu kita juga akan terbawa dengan suasana itu. Maka memang emosi yang harus ada pada perawat intensive care ini adalah empati, bukan simpati. Gitu ya. Kalau empati itu tetap objektif, tetap rasional, tetap realistis begitu ya. Meskipun kita dihadapkan pada kondisi yang mungkin kita sendiri merasa apa ya, merasa kalau kita berada di situasi itu mungkin kita nggak kuat. Gitu ya, tapi kita harus tetap menjalankan tugas secara profesional. Gitu ya. Baik, izin share screen, nanti silakan saja kalau mau ada yang menyampaikan gitu ya.
Bentar ya. Sudah muncul ya? Sudah muncul. Baik, ya. Baik, kalau saya membayangkan begitu ya, kita berada di ruangan yang seperti tadi yang saya sudah sampaikan, mungkin pasien dan keluarga itu sudah berada pada tahapan pasrah begitu ya. Pasrah itu pasti gradasinya juga berbeda-beda antar individu gitu ya. Ada kepasrahannya itu yang masih 20%, ya biasanya kepasrahan 20% itu 80%-nya masih denial, masih menolak. Seringkali yang kemudian ketika denialnya itu masih kuat, itu marah atau sedih yang sangat. Ya, itu juga pasti akan marahnya ke kita yang rawat, nangis bengok-bengoknya mungkin juga ke kita yang rawat, gitu ya. Jadi kemudian nanti kalau naik pasrahnya menjadi 40, ya pasti sisi negatifnya menjadi lebih berkurang lagi. Ada yang mungkin sudah sampai pada tahapan pasrah yang ikhlas, begitu ya. Pasrah yang ikhlas ini yang mungkin nggak pernah sambat gitu ya. Ketika mereka masih bisa kontak, masih bisa komunikasi, perawatnya nanya, apa yang dirasakan Bapak? Alhamdulillah. Ya cuma tersenyum gitu ya. Nggak pernah sambat orang ini. Ya, itu mungkin pasrah sampai pada tahapan yang sudah mendekati 90 100 gitu ya. Enak kalau kita ngerawat mereka yang seperti ini gitu ya. Manut, nurut, nggak banyak marah, nggak banyak sedih, nggak banyak protes. Tapi berbeda dengan mereka yang pasrahnya itu masih persentasenya kecil. Ya, saya bisa membayangkan begitu sehingga memang kemudian kalau kita bicara tentang kesejahteraan psikologis para perawat yang ada di intensive care begitu ya, yang penting adalah bagaimana seperti tadi yang disampaikan Prof. Nur Salam, kita bisa mengambil sisi-sisi kebaikan yang kita lakukan kepada orang lain. Karena bagaimanapun sebaik-baik manusia, kalau kita menggunakan paradigma spiritualitas begitu ya, pasti adalah mereka yang memiliki kebermanfaatan kepada orang lain. Nah, ketika kita ditempatkan atau ditugaskan di intensive care, pasti insya Allah kemuliaan kita, kemanfaatan kita untuk orang-orang yang Masya Allah, apalagi kalau menurut saya kalau yang beragama Islam gitu ya, sesuai dengan agamanya, ketika merawat mereka, kita ajak mereka tuh, ayo Pak, kita berdoa begitu ya, baik yang non muslim pun begitu, ayo kita berdoa kepada Tuhan gitu ya, mudah-mudahan kita diberikan yang terbaik, monggo berdoa bareng saya atau apa silahkan begitu ya. Insya Allah begitu ya, kita mungkin bisa menjaga kesejahteraan kita. Kita tetap bisa menjaga senyum kita gitu ya, keep on smilingnya ini tetap bisa kita jaga meskipun itu susah, apalagi kalau katanya Prof. Nur Salam tadi kalau sedang ada problem begitu ya, problem apapun, problem itu kan banyak begitu ya, problem anak, problem suami, problem keluarga, problem finansial, problem sosial, ya lagi bete sama temen sekamar, teman sekerja, teman seruangan gitu ya. Ada banyak persoalan begitu ya yang yang mungkin sedang kita hadapi, tapi bagaimana kemudian kita tetap menjaga senyum kita. Karena sekali lagi, apa yang ada di dalam diri kita itu pasti akan tertransfer kepada orang yang ada di dekat kita. Kalau kita sedang merawat pasien ya pasti akan tertransfer kepada pasien kita. Nah, balik ke konsepnya gitu ya. Ini nanti yang di apa namanya diteliti oleh Mbak Yulia. Nah, nanti mohon kerjasamanya, mohon bantuannya kalau Mbak Yulia mau ngambil data tentang ini gitu ya. Jadi kalau kita secara konseptual, rekan-rekan semuanya, kalau kita bicara tentang well-being, tentang kesejahteraan, utamanya adalah khususnya kesejahteraan psikologis, itu kita bicara tentang ada dua pendekatan besar, yaitu pendekatan hedonik dan pendekatan eudaimonik. Apa bedanya dua pendekatan ini?
Pendekatan hedonik itu lebih melihat pada subjective well-being kita. Yang namanya bahagia, yang namanya sedih, yang namanya marah, ya itu diri kita sendiri yang mengelola gitu ya. Diri kita sendiri yang merasakan, diri kita sendiri yang tahu. Itu pendekatan hedonik. Sehingga orang-orang hedonik ini cenderungnya ya bahagiaku, senangku gitu ya. Nah, berbeda dengan pendekatan eudaimonik. Ini nanti yang mungkin akan diteliti oleh Mbak Yulia. Kalau pendekatan yang eudaimonik ini yakin bahwa kebahagiaan itu tercermin dari ketika kita membangun relasi dengan orang lain. Ya, selain yang kita rasakan sendiri, tercermin dari ketika kita membangun relasi dengan orang lain. Itu yang eudaimonik gitu ya. Nah, kalau hedonic well-being tadi sudah saya sampaikan berfokusnya pada diri, pada subjective well-being, berpusat pada happiness, berpusat pada hal-hal yang menyenangkan dan menghindari hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, itu pendekatan hedonik, hedon. Ya, sekarang bahasanya hedon gitu ya. Hedon itu kalau aku pengen ya mau-mauku gitu ya. Kalau aku nggak pengen nggak usah, nggak mau gitu ya. Ini pendekatan ini yang kayaknya memang pas untuk ketika kita bicara terkait dengan pendekatan kebahagiaan dari diri sendiri. Artinya tetap harus gitu ya. Salah ya Bu Nurul gitu ya, nggak salah. Kita perawat juga harus punya me time. Nah, me time ini hedonic well-being gitu ya. Saya sendiri psikolog, saya harus punya me time juga dong gitu ya. Saya boleh dong ketika di rumah misalkan, Mama jangan diganggu, Mama pengen sendiri. Wah, aku nonton film dewe kan, aku senang nonton film misalkan. Itu boleh dong setelah saya menyelesaikan tugas-tugas saya. Jadi kalau bicara sekarang hedonic well-being itu me time, boleh. Siapa yang nggak boleh? Wong kita juga manusia, kita butuh bahagia. Gitu ya. Nah, ketika kita berinteraksi dengan orang lain, maka teori kedua yang harusnya kita pakai, kita bicara tentang psychological well-being. Ini pendekatannya Riff yang melihat kebahagiaan atau kesejahteraan itu dari multidimensi. Kapan sih kita akan bahagia? Berarti kan kalau kita bicara gimana sih ningkatin kebahagiaan gitu ya. Berarti kita dirujukkan pada 6 dimensi psychological well-being menurut Riff ini. Yaitu apa sih gitu ya. Yang pertama itu kita harus mandiri. Ya, jadi apakah perawat bahagia? Apakah psikolog bahagia? Bahagia dong. Karena dengan menjadi perawat, saya mandiri. Saya bisa menentukan pilihan saya sendiri. Kalau saya mau belanja, kalau konsepnya tadi hedonik, saya bisa belanja dong. Saya punya gaji. Dengan jadi perawat, saya bisa mengelola kebahagiaan saya sendiri karena saya mandiri, gitu ya. Artinya, itu juga menjadi bagian dari kesejahteraan psikologis kita yang harus kita syukuri. Kemudian insya Allah kita punya personal growth. Kita selalu punya proses pengembangan diri. Apalagi kita sebagai seorang profesional. Kita pengen ikut pelatihan, insya Allah kita bisa didanai juga oleh institusi. Ya, saya yakin setiap institusi akan memberikan ruang untuk kita belajar. Ya, apalagi secara personal juga boleh. Gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah punya self-acceptance, punya penerimaan diri. Sebagai seorang profesional, ini harus menjadi bagian dari diri kita. Bahwa ya, aku seorang perawat profesional. Aku harus menjalankan tugas dengan sebaik mungkin. Saya seorang psikolog profesional. Saya seorang dosen profesional. Sehingga bagaimanapun kondisinya, saya harus bisa mengajar dengan sebaik mungkin. Saya harus bisa meneliti dengan sebaik mungkin. Saya harus bisa publikasi, katanya Prof. Nur Zahlan gitu. Dan juga saya harus melakukan pengabdian kepada masyarakat. Demikian juga, ayo tetapkan tujuan hidup kita yang terbaik. Tujuan hidup kita yang mulia. Tadi sudah dibahas juga bahwa yang terbaik dari setiap manusia itu ketika dia punya kemanfaatan buat orang lain. Nah, sekarang kita udah dipilih nih sama Allah. Kita sudah diberikan ruang untuk kita mengabdi sebagai seorang perawat profesional. Ayo, itu kita terus-menerus kuatkan tujuan terbaik dalam hidup kita. Demikian juga yang berikutnya adalah environmental mastery. Kita kuasai lingkungan kita. Jangan pernah kita dikuasai lingkungan. Itu yang bikin kita sejahtera dan bahagia. Artinya kita menjadi subjek pada lingkungan kita.
Ya, jangan biarkan kita menjadi objeknya. Kapan kita menjadi subjek? Ya pastinya kita punya manajemen diri yang positif, gitu ya. Tugas berat, gimana kita memanajemen diri, gitu ya. Ini begini, bagaimana kita melakukan manajemen diri. Yang terakhir katanya Rif, kalau kita mau sejahtera secara psikologis adalah membangun relasi positif dengan orang. Meskipun kalau secara muslim gitu ya, kayak kita berdasarkan keyakinan kita bahwa yang terbaik itu adalah hablum minallah dan hablum minannas. Ini harus dijaga nih gitu ya. Nah, ternyata teorinya kesejahteraan psikologis juga bicara begitu, positif relatedness. Nah, ini nih, ini uniknya begitu ya. Uniknya itu artinya manusia itu unik banget kok. Manusia itu beda-beda banget. Nanti ini kita bisa diskusikan, monggo gitu ya. Misalkan nih, hari ini kita bahagia, hari ini kita bersyukur. Seringkali nanti hari berikutnya tidak begitu, karena mungkin kebutuhan kita sudah berbeda, persoalan kita tidak sama. Ini gambaran saja begitu ya, gambaran saja bahwa mungkin hari ini telepon kita lagi rusak nih contohnya. Kita merasa bahwa andai ya aku punya telepon baru gitu ya. Sekarang ini telepon udah rusak nih, HP udah waduh jadul banget gitu ya. Sudah nggak update untuk ini dan itu gitu ya. Bahagianya seringkali kita ngomong nanti kalau kemudian gaji ke-13 turun gitu ya, aku belikan HP gitu ya. HP baru gitu ya. Nah, ternyata kemudian gaji ke-13 turun tuh. Kita sengaja membelikan HP gitu ya. Tapi apakah kemudian kita terus bahagia terus dengan kita punya HP yang baru itu? Pasti juga tidak demikian. Artinya apa? Artinya kebahagiaan itu sesuatu yang seringkali dinamis. Ya, sangat-sangat dipengaruhi oleh apa yang terjadi di lingkungan kita dan kebutuhan kita. Oleh karenanya, apa yang kita bisa manage adalah diri kita. Ketika memang kita tidak bisa memanage lingkungan di luar kita. Kalau sudah kita punya manajemen diri yang bagus, pasti kita bisa memanage kebahagiaan kita. Kita bisa memanage kesejahteraan psikologis kita. Dan saya yakin panjenengan semua ya perawat-perawat yang luar biasa yang sudah mengabdikan diri untuk orang lain ini, insya Allah sudah punya manajemen diri yang bagus. Baik, itu saja yang pengen saya sharingkan kepada rekan-rekan semuanya. Saya kembalikan ke Mbak MC nih, monggo Mbak MC, Mbak Rara. Oke, terima kasih kepada Profesor Dr. Nurul Hartini atas paparan yang sangat mencerahkan dan kaya akan informasi. Jadi sekarang kita akan mendengarkan pemaparan terakhir dari Ibu Yulia Hairini M.Ph, psikolog. Beliau adalah mahasiswa program Doktor Psikologi Universitas Airlangga. Pendidikan beliau adalah S1 Psikologi di Universitas Muhammadiyah Malang, S2 Magister Profesi Psikologi, dan sekarang mahasiswa program Dokter Psikologi di Universitas Airlangga. Baik, beliau akan membahas topik yang sangat penting dan relevan, yaitu rasa bersalah sebagai orang tua, khususnya pada ibu pada perawat area critical care. Dalam pemaparannya, Ibu Yulia akan menjelaskan tentang dinamika emosional yang dialami oleh perawat yang juga berperan sebagai orang tua, bagaimana rasa bersalah ini muncul, dampaknya terhadap kesejahteraan psikologis, dan strategi untuk mengelolanya agar tidak mengganggu profesionalisme kerja serta kehidupan pribadi mereka. Kepada Ibu Yulia Hairina, waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih untuk Rara ya, dari Rara yang sudah membantu mulai tadi membuka acara, kemudian juga menjadi moderator dari narasumber. Pertama-tama tentunya saya ucapkan terima kasih banyak untuk kehadiran para peserta yang ada di Zoom ini. Dan juga saya sampaikan hormat saya kepada kedua promotor saya, Prof. Nur dan juga Prof. Nurul Hartini. Dan saya juga lihat ada Bu Evi ya, yang selama setengah tahun ini membantu dalam proses
kegiatan pengabdian ini. Ibu Epi ini selaku Ketua Hiperci Wilayah Kalsel. Alhamdulillah pada hari ini kegiatan webinar ini jalan dengan baik sejauh ini. Pada sesi terakhir ini saya mohon izin saya akan membahas salah satu aspek yang bisa menjadi bagian tantangan besar bagi para perawat, khususnya para perawat yang sudah memiliki anak ya, berkaitan dengan kondisi emosi yang dirasakan, yaitu rasa bersalah sebagai orang tua yang bekerja, terutama pada ibu ya. Ibu biasanya dari hasil beberapa literatur memiliki rasa bersalah yang lebih dominan ya kalau dibandingkan dengan ayah bekerja sebagai perawat di ruang ICU. Tapi tidak menutup kemungkinan juga ayah juga punya feeling gitu, terhadap kondisi yang memang kadang tidak bisa dikendalikan. Dalam konteks ini perasaan bersalah ini sering menjadi bagian dari tantangan emosional yang dihadapi oleh perawat bagi mereka yang juga berperan sebagai orang tua, baik itu sebagai ibu maupun sebagai ayah, dan berbagai macam sumber dari rasa bersalah ini dikarenakan baik itu faktor eksternal ataupun mungkin faktor eksternal ya. Terutama terkait tadi sudah disampaikan oleh Prof. Nur bagaimana tuntutan pekerjaan di ICU, kemudian juga bagaimana aspek-aspek yang juga pada akhirnya mempengaruhi kondisi psikologis para perawat ICU, dan pada akhirnya ini juga membawa kompleksitas terhadap peran mereka sebagai orang tua, membagi diri gitu, membelah diri antara peran sebagai orang tua di rumah dan juga sebagai perawat ya, yang tadi disampaikan kita harus kasih sayang sama pasien kita gitu, apalagi pasien kita ini memang pasien yang kondisinya bisa dibilang kritis gitu. Oke, silakan boleh dibantu untuk next. Pertanyaan pertama ya dari slide pertama saya, pernahkah Anda merasa bersalah sebagai orang tua bekerja? Saya yakin ya pertanyaan ini mungkin sebagian besar pernah merasakan hal tersebut. Rasa bersalah ini adalah perasaan yang sangat umum dan sangat manusiawi sebenarnya ya. Terjadi yang kita alami ketika kita bekerja, sementara kita juga harus memberi perhatian kepada keluarga kita, terutama anak kita yang kalau dilihat dari gambar situ anaknya masih kecil banget. Ayah dan ibunya sama-sama bekerja, dan perasaan bersalah ini muncul sebagai respon emosional atau konsekuensi emosional dari upaya orang tua ini untuk bisa menyeimbangkan peran sebagai orang tua yang baik dan juga sebagai pekerja yang profesional. Dan rasa bersalah ini bisa muncul dari berbagai situasi, misalnya ketika kita harus meninggalkan anak kita di rumah, entah mungkin dengan neneknya, entah mungkin dengan pengasuh, atau bahkan mungkin dititipkan ya di TPA gitu ya. Rasa bersalah itu bisa muncul. Atau bisa juga misalnya ketika kita bekerja lembur, atau bahkan ketika kita pulang, tiba-tiba anak kita udah tidur, besok pagi kita harus pergi lagi, kita belum ketemu anak kita. Rasa bersalah itu sebenarnya hal yang sangat umum terjadi gitu, dan itu sangat manusiawi, wajar gitu ketika itu muncul. Oke, selanjutnya. Lalu bagaimana konteks ketika kita berbicara terkait dengan rasa bersalah pada orang tua yang mana profesinya sebagai perawat di area critical care ya, atau di intensive care unit gitu. Tadi sudah banyak dijelaskan oleh Prof. Salam ya terkait dengan peran perawat secara umum dan secara spesifik di ICU. Jadi secara umum profesi perawat ini adalah pekerjaan yang memang menuntut komitmen dan tanggung jawab yang besar karena menyangkut kesehatan, bahkan bisa dibilang nyawa ya, apalagi kalau di bagian unit critical care atau intensive care, tentunya kondisi-kondisi itu dihadapi oleh para perawat ini. Dan perawat yang bekerja di ICU dihadapkan pada tuntutan fisik, kognitif, dan emosional yang sangat tinggi. Dan dari beberapa literatur yang saya baca, bahwa di area critical care ini atau di ICU sering dianggap sebagai bagian yang paling menekan dalam perawatan. Jadi memang di situ sumber stres lebih tinggi, di situ tekanan lebih tinggi, dan pada akhirnya juga berpengaruh pada beban emosional yang dirasakan. Kemudian tuntutan kerja di
area critical care ini akan menambah kompleksitas tantangan yang dihadapi, tidak hanya di rumah sakit ya, dengan situasi pekerjaan seperti itu atau karakteristik pekerjaan seperti itu, tapi ketika sampai di rumah, ketika dia sebagai perannya sebagai orang tua, terutama ibu ya, yang mana ibu ini kan stereotip gendernya kan sebagai pengasuh utama yang memang harus selalu terlibat dalam pengasuhan ya. Kalau bapak mungkin ya dari nafkah mungkin ya rasa bersalah tidak sebanyak ibu gitu ya. Tapi ketika perawat perempuan kemudian punya anak, terus anaknya masih kecil, rasa bersalah itu secara alamiah akan muncul ya, sense seorang ibu gitu, terhadap kondisi ini. Dan dari penelitian juga dikatakan bahwa perawat yang bertugas di ICU itu memiliki tingkat keseimbangan kerja keluarga yang rendah. Karena memang situasi karakteristik kerja yang menuntut dan mengharuskan mereka selalu intensif, selalu cermat, selalu merawat pasiennya gitu ya. Dan pada akhirnya ini ya ada yang harus dikorbankan gitu kadang ya. Dan pada akhirnya rasa bersalah pada situasi ini itu menjadi semakin intens, kemudian juga mungkin bisa pada akhirnya juga berdampak pada kesejahteraan psikologis dari perawat tersebut. Oke, next. Sebelum kita ke materi tentang mengatasi rasa bersalah, mungkin kita perlu tahu juga apa itu rasa bersalah. Jadi rasa bersalah itu kalau dari literatur tuh banyak sekali terkait dengan definisinya. Saya di sini mengambil dari salah satu konsepnya Tengni ya, di situ dia katakan bahwa rasa bersalah itu adalah perasaan negatif yang muncul ketika kita merasa telah gagal memenuhi harapan atau standar tertentu yang kita miliki. Dan standar atau harapan ini itu berasal dari faktor eksternal itu dari luar, dan juga faktor internal ya. Apa saja yang menyebabkan munculnya rasa bersalah pada orang tua atau pada ibu yang bekerja secara umum? Pertama itu adanya harapan pribadi ya. Harapan pribadi ini sumbernya yaitu adalah ekspektasi diri yang seringkali kita berharap kita menjadi ibu yang ideal gitu ya, bersama anak-anak kita terus, kemudian kita optimal dalam mengasuh anak kita gitu ya. Dan kadang pada akhirnya ketika harapan atau standar itu tidak terpenuhi karena dalam konteks SU memang profesionalnya membutuhkan terjadi bagi kita gitu. Jadi merasa bersalah ini akan muncul gitu. Apalagi kalau misalnya kita tidak bisa hadir dalam momen-momen penting anak kita gitu ya. Dan dalam konteks ICU ini kan kerjanya sip-sipan gitu. Kadang kita juga agak sulit mengatur apakah kita bisa hadir pada momen-momen penting anak kita gitu ya. Dan ini pada akhirnya menyebabkan rasa bersalah. Kemudian selain faktor internal, faktor eksternal juga turut andil dalam menjadi penyebab rasa bersalah, yaitu harapan sosial. Harapan sosial ini bersumber dari tekanan dari masyarakat dan budaya ya. Kalau di Indonesia budaya patriarki masih kental ya, bahwa orang tua itu ya ayah itu kerja gitu, ibu itu di rumah gitu. Itu juga menjadi salah satu sumber dari rasa bersalah itu gitu. Jadi adanya stereotip gender bahwa ibu yang harus selalu mengasuh anak, itu harus terlibat setiap momen dan kehidupan anak gitu ya. Itu juga pada akhirnya menyebabkan rasa bersalah itu semakin besar dirasakan. Yang ketiga itu harapan keluarga. Jadi ekspektasi dari pasangan, kemudian baik itu suami ya, terutama ibu suami ya, ataupun anak-anak dan anggota keluarga lainnya, misalnya orang tua ataupun mertua gitu ya, yang mengharapkan kita itu harus selalu berada di rumah, berada di samping anak gitu, itu juga kerap menjadi sumber rasa bersalah. Jadi tiga hal ini yang bisa saya simpulkan dari literatur itu menyebabkan rasa bersalah harapan pribadi, yaitu faktor internal, dan juga harapan sosial dan keluarga itu termasuk faktor eksternal. Selanjutnya, apa saja dampak rasa bersalah? Jadi tadi Ibu Nurul juga bicara soal kesejahteraan psikologis ya. Jadi rasa bersalah ini berkaitan dengan kesejahteraan psikologis pada individu gitu. Kalau dalam konteks di perawat SI ya pada perawat itu yang pada akhirnya juga berdampak gitu. Dan
munculnya itu bisa berbagai macam dampaknya. Ada yang mungkin stres, tingkat kecemasan yang tinggi, overthinking, kebahagiaan yang mungkin juga kurang, dan pada akhirnya perasaan bersalah dalam yang jangka panjang dan intens itu juga bisa meningkatkan resiko depresi pada individu tersebut. Kemudian juga selain pada sisi kejadian psikologis atau kesehatan mental, ternyata rasa bersalah itu juga bisa berdampak pada fisik ya. Jadi fisik ini berkaitan dengan biasanya sih kelelahan. Lalu dari beberapa penelitian mengatakan bahwa ketika rasa bersalah itu muncul, kelelahan itu salah satu dampak yang paling umum. Apalagi jika kita merasa harus bekerja keras untuk menebus waktu yang telah hilang bersama anak kita, waktu yang tidak dihabiskan dengan anak kita, pada akhirnya kita banyak mengeluarkan energi gitu. Dan ini juga berdampak pada fisik kita pada akhirnya. Dan beberapa penelitian juga mengatakan bahwa beban ini juga bisa pada akhirnya menambah beban pikiran kita dan membuat kita mungkin mengalami gangguan tidur gitu ya, atau juga bisa mengalami penurunan energi dan bahkan juga pada akhirnya berdampak pada kekebalan tubuh. Kemudian selanjutnya rasa bersalah juga berdampak pada hubungan dengan keluarga ya. Jadi perasaan jauh dari anak dan pasangan itu bisa jadi menyebabkan kita pada akhirnya kurang terhubung gitu secara emosi, kita emosionalnya jadi kurang gitu ya. Dan ini juga pada akhirnya bisa menimbulkan potensi konflik karena anggota keluarga mungkin merasa diabaikan atau tidak diprioritaskan, karena tanggung jawab kita di ICU itu begitu besar juga gitu, apalagi pasien-pasien yang kita tangani ya. Jadi disitulah pada akhirnya kita merasa sangat dilema seperti itu. Dan perasaan perawat yang merasa bersalah mungkin juga bisa jadi merasa sulit untuk menikmati waktu bersama keluarga gitu, karena mungkin kepikiran pekerjaan mereka gitu ya, tanggung jawab mereka gitu ya. Jadi dedikasi pada perawat begitu besar. Dan kemudian juga bisa berdampak pada perilaku pengasuhan. Jadi rasa bersalah ini bisa mempengaruhi cara kita dalam mengasuh anak. Jadi ketika kita merasa kita tidak bersama anak kita, pada akhirnya kan kita cenderung memanjakan ya anak kita. Jadi kita cenderung menerapkan pola pengasuhan yang permisif gitu ya, atau mungkin sebaliknya gitu. Karena pada akhirnya kita ada upaya untuk kompensasi gitu atas waktu yang hilang bersama mereka, dan kita merasa perlu untuk membuktikan bahwa kita ada orang yang baik gitu. Dan pada akhirnya ini juga bisa mengganggu perkembangan anak ya, entah mungkin itu berdampak pada kemandirian, kemudian juga inkonsisten dalam pengasuhan gitu ya. Jadi sampai ke situ arahnya. Dan juga pada akhirnya rasa bersalah ini juga bisa berpengaruh pada kinerja di tempat kerja kita. Dalam konteks ini di area critical care, di mana tadi Prof. Nur bilang bahwa di area ini kan memang kita harus teliti, harus cermat, harus rapi gitu ya. Dan ketika rasa bersalah ini muncul dan intens sifatnya, bisa jadi pada akhirnya yang seharusnya terjadi itu pada akhirnya berpengaruh gitu. Kita menjadi kurang fokus, kurang cermat, kurang teliti, bahkan juga bisa berpengaruh pada produktivitas kita, keseharian kita dalam bekerja. Oke, selanjutnya. Saya juga sudah melakukan survei ya kepada perawat perempuan sebetulnya, spesifik perawat perempuan di unit intensive care. Jadi saya melakukan ini sementara ini 5 rumah sakit di Banjarmasin, Banjarbaru. Jadi ada beberapa juga nanti di luar dari Banjarmasin, Banjarbaru. Jadi dari hasil survei itu yang sudah saya dapatkan dari 40 orang perawat perempuan, sekitar 69% mengalami rasa bersalah yang cenderung mengarah kategori sedang dan tinggi. Artinya kan dari hasil survei ini bisa dibilang ya bahwa rasa bersalah itu masalah yang signifikan di kalangan perawat ICU, perawat perempuan ICU ya. Dan rasa bersalah yang tinggi ini bisa menjadi indikator bahwa mungkin saja perawat perempuan di ICU khususnya merasa terbebani oleh tekanan untuk menyeimbangkan tanggung jawab profesional mereka dengan peran mereka sebagai ibu di rumah. Dan selain hasil survei persentase ini, juga diketahui bahwa dampak yang dirasakan oleh perawat ICU akibat rasa bersalah ini juga
cukup bervariasi, baik itu berdampak pada sisi personal si ibu atau perempuan tersebut, dan juga berpengaruh ternyata pada kinerjanya ya dari seperti itu ya. Jadi misalnya dampaknya menjadi stres, kemudian juga kurang bahagia, overthinking, mengalami kecemasan dan sebagainya ya. Terhadap pekerjaan juga ternyata berpengaruh, misalnya jadi kurang fokus karena kepikiran anak di rumah, apalagi dalam situasi-situasi yang mungkin anak lagi sakit gitu ya. Kemudian kurang cermat, dan pada akhirnya juga berimbas pada kepuasan kerja yang rendah. Dan dari beberapa perawat perempuan SQ yang saya survei, bahkan ada beberapa yang mengatakan ada keinginan untuk berhenti gitu bekerja di bagian ini, bahkan juga ada yang mengatakan ingin pensiun dini dan lain sebagainya. Artinya kan dampak-dampak ini ternyata mempengaruhi perawat secara pribadi dan juga berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang mereka berikan. Oke, next. Lalu bagaimana cara mengelola rasa bersalah yang dirasakan ya? Ya, tadi Bu Nurul juga sempat bilang ya bahwa ini kembali ke kita sebenarnya ya sebagai individu yang pada akhirnya berusaha untuk mengatasi kondisi yang kita rasakan. Rasa bersalah itu sebenarnya saya bilang di awal tadi itu adalah hal yang sangat manusiawi dan sangat wajar ya dirasakan, terutama bagi ibu ya. Dan rasa bersalah yang mengganggu itu seperti apa, apakah itu akan berimbas pada kinerja, berdampak pada diri, itu sebenarnya tergantung bagaimana cara kita meresponnya, mengelola rasa bersalah ini ya. Jadi setiap orang itu punya cara yang berbeda-beda dalam menghadapi dan mengelola perasaan ini. Yang penting menemukan strategi yang tepat untuk mengelola dan mengatasi rasa bersalah, agar pada akhirnya rasa bersalah ini tidak berdampak pada kesejahteraan psikologis kita yang mungkin akibatnya mempengaruhi kinerja atau mungkin mempengaruhi hubungan tadi dengan anak kita dan pasangan kita. Itu yang paling penting sebenarnya, bagaimana cara mengelola rasa bersalah yang bisa dibilang tepat ya untuk kita sendiri. Yang pertama yang bisa dilakukan dalam cara kita untuk mengelola rasa bersalah ini yaitu melakukan komunikasi yang efektif dalam mengelola kehidupan kerja dan keluarga. Komunikasi yang efektif ini artinya kita bersama keluarga kita ya, jadi saling terbuka dengan keluarga kita. Terutama pasangan ya, pasangan kita harus punya rasa empati bersama dengan kita gitu kan ya. Kemudian juga kita menyampaikan apa yang kita rasakan terhadap apa yang kita terjadi di rumah sakit gitu ya. Dan ini akan bisa sangat efektif dalam proses pengelolaan rasa bersalah. Atau kemudian juga bisa sih anak-anak kita juga kita komunikasi terbuka ya. Artinya supaya anak-anak kita itu memahami pekerjaan kita yang juga punya tanggung jawab yang besar, sehingga pada akhirnya rasa bersalah tidak menjadi berdampak buruk terhadap kita. Kemudian tadi juga sempat disinggung oleh Bu Nurul ya terkait dengan me time ya. Jadi prioritaskan perawatan diri. Jadi bekerja dengan jam kerja yang panjang, kemudian tidak teratur, kemudian juga kondisi karakteristik pekerjaan di SQ itu sangat menyita ya, sangat melelahkan secara fisik dan emosional. Karena itu penting juga sih kita untuk me time gitu, me time untuk diri kita gitu ya. Me time itu kan ada waktu untuk menikmati kualitas dengan diri sendiri gitu ya, entah mungkin dengan hobi kita gitu ya, atau mungkin memanjakan diri, berolahraga gitu, apapun yang kita pada akhirnya membuat perasaan kita nyaman gitu. Itu sebenarnya me time orang itu berbeda-beda ya. Ada yang mungkin nonton gitu kan, nonton film Korea misalnya, atau masak gitu ya. Nikmati aja me time itu. Me time itu harus ada ya, sehingga pada akhirnya bisa kembali stabil gitu kondisi yang kita rasakan. Kemudian juga gunakan waktu libur dengan bijaksana ya. Jadi saat memiliki waktu libur penting untuk menggunakan dengan bijaksana untuk menyeimbangkan komitmen kerja dan keluarga ya. Jadi kalau lagi cuti ya mungkin ini bisa digunakan untuk piknik bersama anak-anak ya. Yang penting kan sebenarnya bukan kuantitas
time-nya ya, tapi quality time-nya yang memang kita perlu fokuskan ya, sehingga pada akhirnya kita bisa membayar atau kita tidak merasa kehilangan kita gitu. Entah mungkin ini hal simpel yang bisa dilakukan, tidak perlu yang besar ya, ketika misalnya jalan-jalan ke taman gitu kan ya, atau sekedar nonton, atau mungkin di Kalsel misalnya kesiring, naik lotok gitu ya, itu sudah sangat membuat anak kita senang gitu, dan itu juga bisa membuat kita mengurangi perasaan-perasaan rasa bersalah yang kita rasakan. Kemudian yang selanjutnya, karena tadi sumber rasa bersalah itu tidak hanya dari faktor internal tapi juga faktor eksternal, maka kita juga perlu mencari dukungan sosial ya. Siapa aja bisa menjadi pendukung kita, banyak ya, baik itu dari kolega di rumah sakit gitu ya, atau supervisor kita atau kepala ruangan gitu ya. Jadi memang butuh komunikasi gitu dengan mereka gitu. Bisa diskusikan kekhawatiran kita gitu kan ya, atau mungkin bisa jadi kita bisa kompromi soal jadwal kerja kita gitu yang lebih fleksibel, itu juga bisa ya. Dan dukungan-dukungan lainnya ya dukungan dari suami kita ya, dari orang tua kita, itu juga sangat kita butuhkan untuk bisa membuat rasa bersalah ini bisa kita kelola dengan baik. Kemudian yang selanjutnya bersikap fleksibel dan adaptif ya. Artinya apa? Artinya kita tidak kaku gitu. Jadi kita juga harus perlu mengatur ekspektasi kita, bahwa kadang ada hal-hal yang memang tidak bisa kita kendalikan gitu ya. Dan pada akhirnya ya mau tidak mau kita harus fleksibel, harus adaptif dengan perubahan mendadak gitu, misalnya dalam jadwal kerja kita gitu kan ya. Itu kita harus punyai gitu. Sehingga pada akhirnya cadangan-cadangan atau rencana-rencana cadangan itu bisa kita terapkan ya. Kemudian yang terakhir, bersikap baik pada diri sendiri ya. Merasa bersalah atau stres karena menyeimbangkan tanggung jawab kerja dan keluarga itu seperti yang saya tadi bilang, itu adalah hal yang normal sebenarnya. Tapi bagaimana cara bersalah itu bisa dikelola dengan baik, itu kembali ke diri kita. Gitu. Bagaimana cara kita untuk mengubah cara berpikir kita pada diri kita sendiri ya. Berusaha positif berpikir gitu sebenarnya, dan ubah pikiran kita. Misalnya nih, kita merasa tidak cukup baik untuk anak kita karena kita bekerja gitu ya. Nah, kita ubah aja pikiran itu gitu, bahwa kita bekerja ya untuk mereka juga gitu ya, untuk memberikan yang terbaik untuk mendukung tumbuh kembang mereka juga. Nah, hal-hal seperti itu yang perlu dilakukan ya. Ubah pola pikir itu, mindset kita, sehingga pada akhirnya rasa bersalah tidak memperburuk rasa bersalah kita, dan pada akhirnya juga mempengaruhi kesehatan psikologis kita. Tidak ada yang sempurna ya di dalam peran kita sebagai orang tua. Pasti ada aja yang mungkin kadang tidak bisa kita kendalikan sebagai orang tua. Oke, masih ada lagi step yang terakhir. Sebelum saya akhiri, saya mengutip sebuah kutipan ya. The best way to take care of the future is to take care of the present moment ya. Jadi kutipan ini mengingatkan kita bahwa kita fokus pada saat ini dan mengambil langkah-langkah yang tepat, sehingga pada akhirnya kita bisa membangun masa depan yang lebih baik untuk diri kita sendiri dan juga untuk keluarga kita. Dan mengelola rasa bersalah ini dan menjaga kesejahteraan kita itu menjadi bagian penting dari langkah tersebut. Bukan tentang menjadi sempurna ya, tapi bagaimana kita melakukan yang terbaik bagi diri kita dan menikmati perjalanan bersama keluarga kita. Itu mungkin yang perlu kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari ya. Demikian materi dari saya. Semoga materi yang diberikan dari Prof. Nur, kemudian Prof. Nurul, dan juga terakhir dari saya memberikan wawasan dan membantu para Bapak Ibu sekalian untuk menghadapi tantangan sebagai orang tua yang bekerja, terutama bagi perawat di area critical care ya. Terima kasih atas perhatiannya dan waktunya juga untuk Bapak Ibu sekalian. Semoga kita semua dapat menjaga kesejahteraan psikologis kita dan juga keluarga kita dengan sebaik-baiknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yulia Hairina atas pemaparannya. Kita mendapatkan banyak nih wawasan tentang bagaimana perawat di area critical care dapat mengelola rasa bersalah sebagai orang tua dan menjaga kesejahteraan psikologis mereka. Selanjutnya, kita akan memasuki sesi tanya jawab untuk
kepada Ipop Dr. Nurul Hartini, SPC MKes, dan Ibu Yulia Hairina, MPC Psikolog. Jadi, bagi para peserta yang ingin mengajukan pertanyaan, dipersilahkan untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau mengangkat tangan secara virtual untuk bertanya langsung. Baik, karena sudah ada pertanyaan di kolom chat, saya izin membacakan pertanyaannya dari Fitriana, Rumah Sakit Umum Daerah Kartu Jaleh Martapura. Pertanyaannya yaitu, untuk Prof. Nurul, siapa yang biasa menilai atau bagaimana kita tahu bahwa manajemen diri kita sudah bagus? Dan pertanyaannya, bagi yang lainnya ingin bertanya, dipersilahkan juga lagi untuk menuliskan pertanyaannya di kolom chat atau bisa angkat tangannya untuk bertanya secara langsung. Baik, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Silakan saja, kalau ada silakan angkat tangan atau dituliskan di kolom chat pertanyaannya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Atau sembari menunggu kalian ada yang ingin bertanya lagi, saya persilakan kepada pada pemateri untuk menjawab pertanyaannya. Baik, ada juga nih pertanyaan dari kolom chat dari Tri Yuliani. Izin bertanya untuk Ibu Yulia. Pertanyaannya, apa dampak jika rasa bersalah yang dimiliki terus dipendam dan tidak dikelola dengan baik? Terima kasih. Selanjutnya dipersilahkan kepada Prof. Nurul dan Ibu Yulia untuk menjawab pertanyaan. Silakan Prof. Nurul lebih dulu untuk menjawab pertanyaannya. Ini Prof. Nurul sepertinya lagi berhalangan, mungkin lagi. Seperti tidak ada ya. Oke, karena sepertinya tidak ada halangan, dipersilakan kepada Ibu Yulia Hairina untuk menjawab pertanyaannya dulu. Oke, mungkin saya kalau Prof. Nurul nggak ada, nanti mungkin saya ya yang bisa ya sharing lah ya terkait dengan apa yang ditanyakan oleh tadi Mbak Fitriana ya. Ini tadi pertanyaan dari Mbak Tri bahwa apa dampak rasa bersalah jika yang dimiliki terus dipendam dan tidak dikelola dengan baik. Sebenarnya sudah dibahas ya berkaitan dengan rasa bersalah yang intens dan pada akhirnya berdampak bisa sangat fatal gitu ya. Rasa bersalah yang dipendam dan tidak dikelola dengan baik itu memiliki dampak negatif ya, baik kesehatan mental maupun fisik, dan juga pada akhirnya juga berdampak pada hubungan yang maupun kinerja tempat kerja ya. Tadi juga sudah disampaikan bahwa rasa bersalah yang dipendam kemudian tidak dikomunikasikan baik itu dengan pasangan, kemudian juga dengan kolega, dengan mungkin dengan supervisor kita gitu kan ya, itu pastinya akan menjadi beban emosional gitu, beban emosional yang terus menerus kita pendam, dan pada akhirnya kan ketika beban emosional itu tidak dikeluarkan, maka ya akan bisa menjadi pengganggu bagi kesejahteraan psikologis kita ya. Dan tadi juga sempat disinggung ya bahwa ketika ini tidak dikelola dengan baik mungkin akan meningkatkan resiko depresi ya. Dan ketika sudah depresi maka ya segala sesuatunya akan sangat buruk ya. Kita mungkin merasa tidak berharga, kemudian kehilangan minat pada aktivitas yang biasa kita nikmati, dan juga ada perasaan putus asa ya. Dan lebih jauh lagi tadi juga sudah disinggung oleh
Prof. Nur juga ya, berkaitan dengan burnout ya. Jadi ketika rasa bersalah itu dirasakan dan dipendam terus menerus, tidak dikelola dengan baik, maka ya bisa jadi terjadi burnout gitu. Terutama bagi perawat di ICU yang bekerja dengan tekanan tinggi dan rasa bersalah yang tidak dikelola dengan baik ini pastinya akan mempercepat terjadinya burnout ya, kelelahan fisik dan emosional, dan yang ekstrim itu akan berakibat pada stres yang berkepanjangan seperti itu kiranya ya. Baik, terima kasih banyak atas jawaban dari Ibu Yulia yang sangat informatif. Baik, kepada Prof. Nurul, apakah sudah ada di room? Prof. Nurul. Atau mungkin Ibu Yulia bisa sambil sharing nih sembari menunggu Nurul. Jawab kalau ada keliru, mohon maaf. Jadi pertanyaannya tadi menarik ya, bagaimana kita bisa menilai gitu, atau siapa yang bisa menilai, atau bagaimana kita tahu bahwa kita sudah punya manajemen diri yang bagus gitu ya. Ini bisa dilakukan dengan berbagai cara sebenarnya, baik dari penilaian kita secara pribadi terhadap diri kita maupun penilaian eksternal ya, orang lain gitu ya. Jadi apa indikator dan metode untuk mengetahui apakah kita sudah punya manajemen diri yang baik ya. Indikatornya ketika kita misalnya pertama itu mampu menjaga keseimbangan antara pekerjaan kehidupan keluarga. Kita merasa kita sudah cukup untuk pekerjaan keluarga ya. Jadi cara menilai gimana? Kita refleksi ya, refleksi bagaimana kita membagi waktu apa dan aktivitas kita pribadi, tanya apa diri sendiri, apakah kita merasa kewalahan, apa kita pernah bersantai, pernah beristirahat, pernah me time nggak gitu ya. Dan kalau misalnya itu sudah terjawab iya, artinya kita udah bagus gitu manajemen dirinya gitu ya. Kita tidak merasa kewalahan, merasa bisa relax, bisa enjoy gitu ya. Itu artinya kita udah bagus senang kerja keluarga kehidupan pribadi kita ya. Itu kalau kita yang menilai ya. Kemudian juga kita merasa puas nggak sih dengan apa yang kita jalani sekarang gitu. Merasa tenang nggak sih, merasa bahagia nggak sih gitu. Itu kan kembali ke kita lagi ya. Semua sumber masalah itu kan sebenarnya di kita ya, terkait dengan pola pikir kita gitu kan, yang dengan pola pikir ini kan akan pada akhirnya pengaruh pada kondisi emosional kita ya. Jadi kalau misalnya kita merasa masih produktif, masih energi, kemudian kita juga merasa tenang, merasa bahagia, bisa jadi kita punya manajemen yang baik. Kemudian kalau dari faktor eksternal, bisa jadi kita minta umpan balik pada orang-orang terdekat kita ya. Misalnya kita sudah punya pasangan, kita bisa minta umpan balik dari mereka, atau mungkin dari teman, atau mungkin dari rekan kerja yang bisa memberikan perspektif yang berbeda gitu tentang bagaimana kita mengelola diri kita. Tanyakan bagaimana sudut pandang mereka gitu terhadap apa yang sudah kita lakukan gitu. Apakah memang mungkin masih ada masalah, atau mungkin masih ada keluhan, ada komplain gitu ya terkait dengan manajemen diri kita ya. Jadi itu juga bisa dilakukan gitu. Jadi penilaian itu tidak hanya dari kita ya. Kalau kita menilai kadang kan juga sifatnya subjektivitasnya tinggi ya. Jadi kita juga perlu orang lain untuk bisa menilai kita bahwa kita sudah cukup baik dalam manajemen diri kita. Itu kira-kira yang bisa dilakukan. Mungkin Prof. Nur kalau sudah ada boleh menambahkan ya. Baik, terima kasih banyak kepada Ibu Yulia atas sharingnya yang sangat bermanfaat. Prof. Nur mungkin lagi berhalangan. Jadi terima kasih banyak kepada para peserta atas pertanyaan-pertanyaan, dan terima kasih juga kepada para narasumber atas jawaban-jawaban yang sangat informatif. Sebelum kita menutup acara ini, izinkan saya menyampaikan beberapa poin penting dari webinar hari ini. Yaitu yang pertama, pentingnya menjaga hubungan, yaitu kerjasama dan komunikasi efektif antar pribadi dalam sehari-hari. Yang kedua, ketika kita ditempatkan di intensive care, kita perlu menanamkan nilai spiritual, yaitu bahwa kita sudah menanamkan nilai kebermanfaatan bagi orang lain, dan kuatkan tujuan kita yang terbaik untuk diri kita. Jadi kebahagiaan yang poin ketiga, kebahagiaan itu dinamis. Kita perlu memanajemen diri dan mengontrol diri kita.
Dan yang terakhir, kita juga perlu mencari waktu untuk diri sendiri, cari dukungan dari orang lain, dan bersikap fleksibel dan adaptif. Demikian kesimpulan dari saya. Kami sangat berharap bahwa ilmu dan wawasan yang telah dibagikan oleh para narasumber dapat bermanfaat dan diaplikasikan dalam kehidupan serta pekerjaan sehari-hari Bapak Ibu sekalian. Sebagai penutup, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Profesor Dr. Nur Salam, Profesor Dr. Nurul Hartini, dan Ibu Yulia Hairina atas kontribusi dan waktu yang telah diberikan. Terima kasih juga kepada seluruh peserta yang telah mengikuti webinar ini dengan penuh antusiasme. Jangan lupa untuk mengisi form evaluasi dan mengambil melalui link yang akan kami bagikan di grup. Sampai bertemu di acara webinar kami berikutnya. Selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas perkenalannya. Terima kasih Ibu. S2 aja gitu. Selamat Mbak Yulia. Iya, Kak, S2 anu Kak. Terima kasih. Wassalamualaikum. Senang banget nah. Ini anu nih.